Jadi give your 150%, give your 200% gitu, not 100%. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya saya bilang kalau orang udah masuk terus ternyata dia merasa wah ini kayaknya kok salah, kayaknya ini bukan gue banget gitu kan, merasa kayaknya kayaknya kok beda atau gimana gitu ya, kayaknya nggak sesuai dengan apa yang dia mau dan lain-lain. Yang pertama jangan cepat langsung mengambil kesimpulan, itu yang pertama sih. Coba dulu, karena kadang-kadang setelah dijalanin bisa lebih berbeda rasanya. Atau yang kedua juga yang suka saya kasih tips atau saran itu adalah yang paling simpel, kamu ngelihat, misalnya kamu lagi di interview gitu ya, kamu ngelihat aja gitu orang yang menginterview kamu atau hiring manager kamu. Terus kamu kan bisa nebak ya, kira-kira misalnya kamu baru lulus kuliah 22 gitu ya. Misalnya orang itu umur 35 gitu misalnya. Iya. Terus kamu kan bisa kira-kira nih, 13 tahun lagi kalau misalnya seandainya kamu duduk di posisi dia, kamu akan seneng atau enggak gitu. Itu kan paling gampang ya. Kalau seandainya kamu bilang, oh kayaknya saya bakal seneng sih, 13 tahun lagi saya duduk di sana. Ya kamu coba aja, lanjutin. Terus kamu coba belajar, tahu belajar dari orang itu, kamu kurangnya di mana untuk bisa sampai ke sana. Tapi kalau misalnya, ternyata misalnya kamu lebih jago gitu kan, atau misalnya kesempatan buat kamu lebih baik gitu. 3 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, kamu baru umur 25 atau 28, kamu udah nyampe di posisi dia. Ya kamu cari role model baru lah. Dan selama kalau kamu di satu tempat itu masih bisa belajar dan masih bisa berkembang, saya kira ya belajar aja dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu merasa sudah tidak bisa berkembang, ya pastikan pada saat kamu pindah ke tempat lain atau melakukan hal yang berbeda, ya kamu bisa belajar dan kamu tahu persis memang itu yang kamu mau. Gitu sih. Kalau menurut Pak Joni sendiri, kalau misalkan kita menjadi fresh graduate nih, lebih baik mencari pengalaman kerja dulu atau kalau ada yang mau langsung terjun di bisnis, atau lebih baik mengambil pengalaman kerja di karir terlebih dahulu? Menurut Pak Joni bagaimana? Gini ya, kalau saya itu pertanyaan klasik ya, kalau buat saya itu selalu yang mana gitu kan. Karena dua-duanya ada positif ada negatifnya. Jadi kalau saya bilang, kalau orang yang mau kerja dulu, tergantung kamu kerjanya apa. Jadi carilah kerja yang memang misalnya kalau kamu aspirasinya mau melakukan berjun di dunia usaha, carilah pekerjaan yang memang mengarah ke sana. So you start with an end as a goal, right? Start with a goal. Jadi benar-benar goal kamu itu sudah ada titik akhir di mana. Jangan muter-muter gitu, karena kalau nggak nanti kamu buang waktu kan sayang. Itu satu. Kedua, akhirnya nanti kamu persis yang kayak tadi kamu tanya, masuk ke zona nyaman. Di mana nanti begitu kamu sudah usianya misalnya masuk 5 tahun, 10 tahun kemudian, di angkatan kerja, gaji kamu udah lumayan, responsibility kamu juga sudah mulai berbeda karena kamu mungkin mau menikah, mau punya anak, dan lain-lain, berkeluarga. Jadi akhirnya, tidak tercapai dan akhirnya terlalu banyak opportunity cost untuk bisa pindah. Akhirnya nggak jadi. Itu kekurangannya. Tapi kelebihannya tentunya, jika kamu memang jalanin itu dan masuk di dunia kerja yang bisa mendukung aspirasi kamu akhirnya untuk melakukan di dunia usaha, kamu akan tahu gap kamu di mana. Jadi kamu akan bisa meminimalisir resiko di dunia usaha kamu dengan modal dan lain-lainnya itu untuk gagal. Karena kamu udah tahu, oh kalau kayak gini nih harusnya begini nih. Karena pernah lihat dulu ya, di perusahaan nih kayak gini nih, gini nih, gitu. Jadi, tapi tentunya kembali lagi ya, semua apa yang tadi saya bilang itu kan kembali ke pada saat kamu begitu lulus, kesempatannya ada di mana. Saya mau bilang, oh saya mau usaha dulu, produk kamu udah ada, konsepnya ada, udah ada investor, kamu udah tahu marketnya mau gimana, bisnis plan-nya udah clear belum, udah punya partner belum untuk ngejalanin, dan lain-lain. Itu kan all that question you have to answer. Kadang-kadang kan orang sangat egois dan merasa kayaknya, oh ini gue pokoknya mau usaha lah, gue nggak mau kerja, gue nggak mau ini gitu kan, gue mau usaha aja. Tapi terus habis itu dia nganggur setahun gitu kan. Terus ditanya ngapain, oh gue lagi matengin usaha gue, but he basically do nothing, right? That's also bullshit lah. Gitu. Buat apa gitu? Itu sih. Berarti untuk pertama tuh ya udah kita ambil peluang dulu aja kali ya. Terus tapi ya, kita at the end of the day kan tergantung opportunity yang ada apa ya. Tadi seperti yang saya bilang gitu. Kalau misalnya kamu mungkin seandainya ya case-nya misalnya kamu sudah mulai menjalani bisnis, anggap ya, saya ngomong kosong lah. Kamu misalnya
sembari kuliah kamu mulai bikin bolu, misalnya. Saya suka ngambil contoh makanan, lebih konkret ya. Jadi misalnya kamu suka bikin bolu, terus kamu mulai dari pertama mungkin jual-jual sama teman-teman, kasih coba-coba di teman kuliah, teman kamu, teman mama kamu, dan lain-lain, saudara, sampai akhirnya kamu mulai berkembang untuk mulai jual-jual di platform-platform yang ada sekarang di sosial media, PO gitu ya. Lama-lama kamu mulai keteteran, kamu merasa, kok orang malah kasih inputan kamu, bisa nggak bolunya pakai rasa ini, bisa nggak delivery-nya sampai ke sini, ke situ, dan lain-lain. Nah, akhirnya kamu mulai kerjasama misalnya sama platform-platform yang ada, ojol gitu ya, untuk ngirim. Lama-lama kamu mulai nggak tahan nih, karena dagangnya mulai gede, akhirnya kamu mulai hire orang. Misalnya, untuk bantuin kamu bikin. Lama-lama makin gede lagi, misalnya sampai kamu perlu satu garasi misalnya untuk jadi pabrik bikin pabrik kecil-kecilan misalnya, di garasi rumah mama kamu misalnya. Tapi kamu masuk kuliah. Terus di satu titik, begitu kamu lulus kuliah, kamu ngeliat kan, wah gimana nih, mau ngelanjutin ini atau mau kerja nih misalnya, diterima misalnya jadi manajemen trainee di mana lah gitu lah, atau apa. Ya itu tergantung kamu kan. Kamu bisa ngeliat misalnya, oh ini gimana, kalau misalnya bisnis ini sudah terlalu besar untuk dilepas, ya mungkin kamu bisa tekunin bisnis itu dulu, karena kamu udah tahu seluk-beluknya, kamu bisa mengembangkan, coba untuk dibangun gitu, dan dilihat itu gimana bisa di scale up. Tapi kalau misalnya seandainya kamu merasa, I think I need more skill set, right? Karena saya ngerasa, ini sekarang bisnisnya segini-segini aja nih. Misalnya generating value, revenue, setiap bulan, ya 5 juta aja nih. Mau bikin 10 juta bingung caranya gimana ya. Mau bikin 100 juta gimana ya. Mau bikin 1 bulan 1 miliar bagaimana caranya. Nggak tahu. Then you can put it there. Mungkin cari partner yang bisa ngeran atau hire orang. Terus kamu ya kerja dulu. Cari ilmu lah. Kalau untuk beli mobil gue.co.id ini sekarang lagi ada partnership dengan OLX ya Pak Joni? Oh iya, memang kan mereka kan partner strategic investor kita ya. Jadi pastilah. Oh, jadi OLX adalah partner strategic investor ya? Ya. Berarti bisa disimpulin kalau misalkan kita ada opportunity, ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Tapi harus realistis juga gitu ya Pak? Oh iya dong, jadi itu sih kalau saya bilang dari segala hal ya. Apapun yang kamu lakukan, professionally, personally, in anything that you do, don't do halfway, right? Termasuk kamu sekolah, kamu kerja, kamu usaha, kamu sama partner kamu sama orang tua kamu, semua sama lah. Kamu sama Tuhan juga sama kan, nggak bisa setengah-setengah. Iya, benar-benar. Iya. Kalau Pak Joni sendiri nih, apa sih hal terberat yang pernah Pak Joni lalui gitu? Yang benar-benar kayaknya down banget gitu. Dan gimana caranya biar kayak kita nggak boleh dan kita harus semangat, jangan tengah-tengah kan. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah kan kita suka kayak kok gini sih, kayaknya gue harus nyerah deh. Tapi sebenarnya kita nggak boleh gitu kan. Nah itu gimana caranya itu kan? Jadi saya kira maksudnya gini ya, mungkin setiap orang itu pasti akan mengalami hal yang sulit di stages yang berbeda. Gitu. Jadi kalau kamu bilang hal terberat apa ya? Kalau dulu waktu sekolah ya mau ujian, ya kan, stres gitu kan. Saya juga udah lupa tuh ujian apalah, tapi ya, pokoknya pasti stres lah mau ujian ini kan. Apalagi kalau gurunya killer gitu kan, segala macam itu pasti. Jadi at the different stage of your life pasti you face different thing gitu. Jadi kayak misalnya waktu saya kerja pertama jadi R&D engineer juga kan pertama begitu kerja juga stresnya apa? Stresnya ya saya waktu itu baru kerja 5 bulan langsung dikirim ke Amerika. Jadi waktu itu saya orang termuda yang dikirim ke sana, jadi assignee di New York. Jadi ya terus stres dong. Kenapa? Karena di sana paling muda. Orang-orang misalnya kan waktu begitu mulai kerja kan probationnya itu 6 bulan. Saya probation dibikin 4 bulan. Langsung lulus, bulan kelima berangkat. Jadi at the same time you are happy, but at the same time you are stressed, right? Karena kan tanggung jawabnya tinggi. Terus jadi salah satu-satunya misalnya orang yang paling muda, terus mewakili departemen itu untuk melakukan research yang akan dibawa pulang untuk teknologi transfer.
the burden is very heavy gitu kan. Begitu di sana juga ketemu sama orang yang mungkin pengalaman kerja saya 25 bulan aja nggak ada gitu kan, baru 5 bulan, sampai di sana ketemu sama orang yang udah pengalaman kerja mungkin 20 tahun, 25 tahun. So you work with the great minds in the technology back then lah, in the semiconductor. Stres gak? Stres. Kenapa? Karena kan pressure dong, dari lokal, dari waktu itu dari Singapura, minta ini, minta itu, ya kita harus bisa deliver dan lain-lain. Itu pasti stres juga. Iya, Terus, masih baru. benar. Ya kan, masih nggak ngerti apa-apa, tapi harus bisa deliver. Jadi at different stages beda lah. Terus misalnya waktu itu apa, mau ngambil MBA, terus saya waktu itu ngambil GMAT. GMAT saya jelek waktu ngambil pertama. Padahal sudah di conditional offer. Artinya conditional offer itu artinya diterima ambil MBA jika GMAT-nya melalui tembus angka sekian gitu. Waktu itu saya lupa sih berapa. Tapi waktu itu pokoknya saya nggak tembus, beda dikit banget. Nah, itu stres banget. Sampai waktu begitu selesai ujian itu kan hasilnya langsung keluar tuh ya. Itu sampai saya duduk begitu keluar dari shopping mall-nya itu, di pertokoannya itu, saya duduk di tangga. Sampai bengong ada mungkin setengah jam sampai 1 jam tuh kayak nggak habis pikir kenapa saya bisa miss dan gagal. Itu. Iya. Terus gimana cara ngebangkitinnya? Sama sih, sebenarnya sama sih. Jadi sebentar ya, saya mungkin share sedikit. Waktu kerja juga sama gitu. Waktu di OVO juga begitu baru masuk, konsep doang kan. Mau bikin begini, bikin begitu, mikir banyak, udah pikir, udah oke. Begitu share sama shareholders, presentasi, kena hantam kiri kanan atas bawah kan, babak belur, sampai keluar dari ruangan berasa kayaknya kok kita bego banget gitu ya. Kok nggak kepikir begini, kok nggak kepikir begitu kan. Padahal kita pikir kita udah benar-benar holistik banget ngelihatnya dan lain-lain gitu kan. Terus kayak berasa waktu itu meeting sampai 8 jam. Jadi begitu pulang itu keluar jam 11 malam dan kita waktu itu meeting memang di sekolahan ya. Berasa kayak murid paling bego gitu diserap sampai jam 11 malam. So it's true. I mean, it sounds like a joke, but it's true gitu. Terus sekarang juga sama tantangannya kan, kayak sekarang lagi COVID begini ya, COVID-19, Corona dan lain-lain. I think sebagai leader juga di satu company juga business is really badly hit. Right? Jadi bagaimana nih kita bisa mikirin karyawan kita, bisnis, bagaimana kita bisa mengutilize dan lain-lain, itu semua benar-benar nggak gampang sih. Jadi masing-masing itu pasti tantangannya ada. Tapi kalau saya kira secara prinsip kalau ditanya bagaimana kamu bisa mengatasinya, sama sih. Secara prinsip sama. Satu, tadi yang saya bilang, jadi goal kamu harus clear. Dari hidup kamu sendiri, kamu harus punya visi, kamu harus punya goal, kamu harus punya tujuan. Kamu mau kemana sih? Kamu maunya apa sih? So what do you believe in? Gitu kan. Jadi kalau memang kamu tahu apa yang kamu mau dan tujuannya kemana dan kamu tahu emang ini jalannya, kamu pasti akan jalan tanpa memikirkan gigi mundur. Jadi kamu tidak akan pernah memikirkan, oh kalau gue ngambil opsi ini, gue mesti punya safety net ya. Ada opsi ini dan opsi ini seandainya opsi ini tidak berhasil. Sometimes that's a good thing. Tapi sometimes that could be a bad thing. Kenapa? Karena itu membuat kamu menjadi pecah fokus. Artinya begitu kamu masuk, kamu jalanin, kamu bilang, it doesn't work out ya. Atau, gue gagal ya. Ya udah dah, gue balik lagi aja ke tempat yang dulu gitu. Dan itu membuat orang jadi ragu kadang-kadang. Di saat dia lagi benar-benar di pojokan atau lagi down, atau dia lagi berasa kesel, bete, dan lain-lain, itu pasti dia bisa berasa ragu akan hal itu. Gitu sih. Jadi kalau saya prinsipnya ya, kalau udah terjun, masuk, udah ngambil keputusan, udah. Nggak ada gigi mundur, cuma ada gigi maju, nggak ada gigi 1, 2, 3, 4, langsung gigi 6, dan tombolnya cuma 1. Ya. Jadi intinya optimis aja kan, yang penting kita ngejar tujuan kita. Ya, jadi ya kamu harus kuat mental. Jadi apapun itu ya kamu tahu, kamu gagal ya nggak apa-apa. Belajar lagi, belajar tahu gagalnya di mana dan coba untuk bangun dan berjuang lagi lah. Iya, benar Pak. Kalau bisa disiapkan untuk ya. Maaf Pak, untuk meetingnya